Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya lah kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, contoh kepada kita semua, warahmatan lil alamin, pembawa rahmat, pembawa kasih sayang di alam ini, wa khatamul anbiya wal mursalin. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau bacaan kita pada sebelumnya, awal surah An-Naba, di mana orang-orang kafir atau orang-orang musyrik di Mekah kala itu mereka berselisih paham tentang terjadinya hari kebangkitan. Mereka tidak yakin akan terjadi hari kebangkitan, sehingga dalam ayat sebelumnya Allah dengan tegas menegur, jangan engkau meragukan, karena hari kebangkitan pasti akan terjadi. Jamaah subuh rahimakumullah, pada ayat selanjutnya, pada ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa. Ay ja'alna al-laila kal-libas yaghshakum wa yasturukum bi dhilamihi. Kami jadikan malam seperti pakaian yang melindungi, yang menutup kalian dengan kegelapannya. Kama yasturkumul libas, sebagaimana pakaian menutup kalian. Wa tuqtikum zulmatuhu kama yukti thawbu labisahu, di mana kegelapan malam akan menutup kalian sebagaimana halnya pakaian menutup orang yang memakainya, labisahu. Qala fit tashil, Imam Abul Qasim berkata dalam kitabnya At-Tashil,
syabbahu bithiyab allati tulbisu li'annahu sitrun 'anil 'uyun. Allah menyamakan dengan pakaian yang kalian pakai karena pakaian itu ya menghalangi atau menutup dari pandangan mata. Jadi kalau malam kita tidak terlihat karena gelap. Kemudian pakaian ini menutup orang yang memakainya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ay wa ja'alna an-nahara sababan li tahsil ma'ash. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh-contoh kekuasaannya ini, bahwa akan mampu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Kami jadikan siang sababan li tahsil ma'ash, agar menjadi sebab engkau atau kalian mendapatkan ma'ash, penghidupan, pakatungan. Jadi Allah ciptakan siang supaya kita ini manusia mendapatkan hasil untuk hidup, lolongaki pakatungan di siang hari. Tatasarrafuna fihi liqadai hawaijikum, di mana di siang hari kalian akan bertebaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Qala Ibnu Katsir, ja'alnahu masyriqan mudhi'an liyatamakkana an-nasu min at-tasarrufi fihi. Kami jadikan terbitnya cahaya, berarti siang, agar manusia dapat bekerja di dalamnya. Bidzihabi wal maji lil ma'ash, dengan pergi dan datang untuk mendapatkan penghidupan. Wat takassubi wat tijarat wa ghairi zalika, dengan bekerja yang lain, berdagang dan yang lainnya. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada, ay wa banaina fawqakum ayyuhan nas sab'a samawatin muhakkamatul khalqi wa badi'atus sana'. Dan kami membangun atau bangunkan di atas kalian, wahai sekalian manusia, sab'a samawat, 7 lapis langit yang sangat mengagumkan penciptaannya. Matinatan fi hikami wa itqaniha, yang sangat kuat dan kokoh. La tata'athar bi mururil usuri wal azman, di mana langit yang 7 ini kokoh kuat, tidak akan berpengaruh dengan berjalannya waktu dan zaman. Khalaqnaha biqudratina litakuna kasaqfi lil ard, kami jadikan, kami ciptakan langit dengan kekuatan kami, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi seperti atap pengata untuk bumi ini. Kemudian waja'alna sirajan wahaja wa ansha'na lakum syamsan muniratan sati'atan, dan kami terbitkan, ciptakan untuk kalian matahari yang terang. Yatawahhaju dawuha wa yatawakkal ila ahli ardi kullihim, yang matahari itu sangat menyala untuk penduduk bumi seluruhnya. Daimatul hararati wat tawakkud, yang cahaya menyala ini selamanya panas dan menyala. Selamanya panas, selalunya panas dan menyala. Qala al-mufassirun
ulama-ulama tafsir mengatakan al-wahajul mutawakkidus syadid al-idha'ah. Al-wahaj yakni menyala, cahaya itu menyala yang sangat terang. Alladzi yattarimu wa yaltahibu min shiddatil bihi, yang tersebar dan menyala. Jadi cahaya itu menyebar dan menyala. Wa qala Ibnu Abbas al-munirul mutala'li, cahaya yang berkilau-kilauan, yang terang benderang. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ay wa anzalna minas sahabil lati hana waqtu imtariha ma'an dafiqan munhamiran bi syiddatin wa quwwah. Kami turunkan dari awan ketika turun hujan, yaitu air yang mengalir deras dan kuat. Qala fit tashil, Abu Qasim berkata dalam kitab At-Tashil, al-mu'siratu hiya sahab. Kalau air itu dari awan, alung ya. Ma'khudatu min al-'as li'anna as-sahab yan'asiru fa yanzilu minhu al-ma'. Berkata al-'as, awan yang turun air, yang kalau dari awan itu ya, kalau air ebusi ya. Kemudian linukhrija bihi habba wa nabata, ay linukhrija bi hadzal ma'i anwa'al hububi waz zuru'. Kami keluarkan dengan air hujan ini bermacam-macam makanan pokok dan tanam-tanaman. Allati tumbitu fil ardi ghidha'an lil insan wal hayawan, yang tumbuh di bumi ini yang menjadi makanan untuk manusia dan hewan. Ini banyak sekali ya disebutkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatin alfafa, ay wa hadaikun wa basatinun kasratul asjari wal aqsan, taman-taman dan kebun-kebun yang banyak pepohonnya dan banyak ranting-rantingnya. Kemudian maksudnya di bumi ini tumbuh banyak pohon-pohon dan matake-take, ya banyak ranting-rantingnya. Multifatan ba'du ala ba'din likasrati aqsaniha wa taqrib asjariha, yang tangkainya itu saling berselang ya antara satu dengan yang lain karena banyaknya tangkainya atau ranting-rantingnya dan berdekatan pohonnya. Kemudian zakara ta'ala hadhil adillata tis'ah ala qudrati ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalilnya, bukti-buktinya yang kesembilan ini sebelumnya tadi. Jangan disebut semua karena panjang lagi. Sebelumnya itu ada 9, mulai dari diciptakan bumi terhempas ya seperti kasur, gunung sebagai pakunya bumi dan seterusnya. Sebagai bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kaburhanin wadihin, bukti nyata kemampuan Allah Subhanahu wa taala ala imkanil ba'tsi wan nusyur, untuk apa Allah dapat membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat. Fa inna man qadara ala hadhil asya qadirun alal ba'tsi wal ihya. Karena sesungguhnya siapa yang mampu menciptakan semua ini yang tadi yang 9 itu, maka dia juga akan mampu membangkitkan dan menghidupkan. Walihada qala ba'dahu, setelah kalanya itu Allah berfirman, inna yaumal fasli kana miqata, ay inna yaumal hisab wal jaza wa yaumal fasli bainal khalaiqi lahu waqtum mahdudun ma'lumun fi ilmihi ta'ala wa qada'ihi. Sesungguhnya hari perhitungan dan hari pembalasan serta hari keputusan antara makhluk-makhluk Allah, waktunya sudah ditentukan dan hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah akan memutuskannya
la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Tidak akan terjadi hari perhitungan, tidak akan terjadi hari kebangkitan sebelum Allah tentukan, sebelum yang Allah tentukan ataupun sesudahnya, tidak akan mungkin terjadi. Qal Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, summiya yaumul fasli li anna Allah ta'ala yufassilu fihi baina khalqihi wa qad ja'alahu waqtan wa mi'adan lil awwalina wal akhirin. Dinamakan hari keputusan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di dalamnya di hari itu antara makhluknya, dan Allah menjadikan waktu kembalinya orang-orang yang terdahulu, orang-orang pertama sampai nanti orang-orang yang terakhir. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasyaqqaqatis sama'u min kulli janibin. Langit akan terbelah di semua lini. Hatta kana fiha sudu'un wa futuhun kal abwabi fil jidarani min hauli dzalikal yaum. Ya, sehingga langit akan tumpah, isinya akan tumpah dan terbuka seperti pintu-pintu di antara dua dinding. Jadi nanti ini kalau hari kebangkitan, ya langit mapuai, ya tapuai mana ni? Ya sampai tabolo-balo mana ni roh? Ya tumpah isinya. Wa ambara bil madi, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat fi'il madi bahasa Arab, ya. Dalam nahwu Arab, dalam ilmu Arab, fi'il madi. Wa futihat, ya, wa futihat li tahaqquqil wuqu', karena menunjukkan kepastiannya akan terjadi. Jadi langit akan dibuka sehingga tumpah semua isinya, itu pasti akan terjadi. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, ay wa nusifatil jibalu wa qala'at min amakiniha. Gunung-gunung akan meledak, membatu bulu. Gunung-gunung akan roboh, meledak dan berpindah dari tempatnya. Yermatu bulu-bulu. Setelah ini langit terbelah, tumpah isinya, gunung-gunung akan roboh, marutumana yerbulu, membatu bulu dan pindah dari tempatnya. Hatta asbaha yukhayyalu ila an-nadhiri anna syai'un wa laysa bi syai', sehingga menjadilah orang yang melihatnya kala itu mengira bahwa itulah sesuatu padahal bukan. Kasarabi yadhunnuhu warra'i ma'an wa laysa bima, seperti fata morgana, orang mengiranya yang melihatnya air padahal bukan air. Qala Tabari, Imam Tabari berkata, saratil jibalu ba'da nasfiha haba'an mumbatha li'ainin nadhiri. Gunung-gunung akan menjadi setelah meledak, setelah roboh, menjadi debu, menjadi awu yang berterbangan orang yang melihatnya. Kasarabil ladzi yadhunnuhu man yarahu ma'an wa huwa fil haqiqah haba'a, seperti fata morgana yang orang melihatnya seperti air padahal sesungguhnya bukan, tapi itulah debu, awu. Kemudian terakhir dalam kajian kita ini, inna jahannama kanat mirsada, ay inna jahannama tantadhiru wa tatarakkabu nuzulaha al-kuffar kama yatarassadul insanu wa tarakkabu aduwahu liyakhudahu ala hini ghurratin. Sesungguhnya neraka jahanam itu menunggu dan menantikan orang-orang kafir seperti halnya manusia menunggu atau menanti lawannya, musuhnya, untuk diambilnya ketika dia lalai. Qal mufassirun,
ulama tafsir berkata, al-mirsad al-makanul ladzi yarsudu fihi ar-rasidul adu. Al-mirsad tempat ya, di mana orang menunggu lawannya. Wa jahannam tatarassadu ada Allahi litu'adzibahum bisa'iriha wa hiya mutarakkibatun wa mutatalli'atun liman yamurru 'alaiha minal kuffar al-fujjar litultaqatahum ilaiha. Neraka jahanam akan menunggu natajangi musuh-musuh Allah untuk diazab di neraka, yang menantikan dan mengamati siapa yang lewat, siapa yang datang dari orang-orang kafir, orang-orang yang fujar, orang-orang pendosa, untuk dihimpun, napasi pulungi, kemudian ya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lit-taghina ma'aba hiya marji'un wa ma'wa wa manzilat lit-tagha al-mujrimin. Jadi tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas, pendosa, itu adalah neraka jahanam. Jadi kajian kita pada tubuh kali ini, di mana orang-orang kafir sebelumnya meragukan akan terjadinya hari kebangkitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 9 contoh-contoh kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan 7 lapis, ciptakan matahari dan seterusnya. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghidupkan atau membangkitkan nanti ya pada hari kiamat. Dan ancaman pada ayat tadi bahwa orang-orang yang masih tidak percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya ada neraka jahanam akan menantinya. Ya, tajangi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan siang itu untuk dijadikan sebagai tempat mencari nafkah oleh manusia. Di ayat sebelumnya Allah juga mengatakan bahwa di malam hari itu diciptakan untuk dijadikan tempat istirahat bagi manusia. Artinya kalau kita tafsirkan secara ini, seolah-olah Allah itu memerintahkan kita untuk hanya bekerja di siang hari. Ataukah bermakna sesungguhnya mencari nafkah di siang hari itu lebih mulia daripada mencari nafkah di malam hari? Apakah tidak bermakna demikian? Kenyataannya bahwa manusia ini ada juga yang bekerja di malam hari. Di malam hari. Dan malam itu dijadikan tempat mencari nafkah, sedangkan siang dijadikan tempat istirahat. Bagaimana ini, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat yang kita bahas bahwa Allah jadikan malam ya tempat istirahatnya badan ya dari capek bekerja di siang hari, dan siang dijadikan untuk bekerja. Ya, tapi faktanya sekarang ya ada orang ya malam bekerja, siang tidur. Ya, barangkali yang pertama adalah kita berbicara setiap hukum, setiap kaidah ya ada pengecualian. Maksudnya kita berbicara pada umumnya. Ya, itu yang pertama, pada umumnya. Ya, bahwa ya kasih kok kalau bagus kalau malam kita istirahat, siang bekerja. Tapi toh pun kalau ada yang membalik malam bekerja, siang istirahat karena mungkin faktor pekerjaannya, apa boleh buat, kira bukan juga pelanggaran. Intinya cuma gini. Yang kedua, dari segi kesehatan saya pernah dengarkan bahwa tidur di malam hari itu 1 jam di malam hari ya jauh lebih bermanfaat dibanding tidur 5 jam di siang hari. Jadi saya ulangi, saya juga pernah dengarkan itu bahwa tidur di malam hari 1 jam itu lebih berarti dibanding tidur di siang hari 5 jam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu bagaimana kondisi manusia, bahwa malam itu bagus untuk kalau istirahat.
siang bekerja. Kemudian ketiga, mungkin di sini penekanannya jangan sampai malam bekerja terus, siang juga bekerja, sehingga kewajiban terlupakan. Nah, itu artinya mungkin kalaupun malam bekerja, ya siang bekerja atau siang tidur, tapi yang penting intinya kewajiban jangan sampai terlupakan. Tu 5 jam ni matar kawan ni karena dia nak otomatis supaya subuh. Jadi saya kira di sini berbicara pada umumnya, tidak mutlak bahwa semua orang wajib tidur di malam hari dan siang harus bekerja. Ya, begitu Pak, insyaallah. Artinya apakah tidak bermakna bahwa mencari nafkah di siang hari itu lebih bagus, lebih... Iya, seperti itu Pak. Iya, lebih kasing kalau siang bekerja, malam istirahat. Ya, itu tadi saya katakan bahwa yang saya pernah dengar langsung, bahwa tidur di malam hari itu satu jam itu lebih bermanfaat, ya, lebih berguna di kesehatan dibanding tidur di siang hari 5 jam. Jadi berarti lebih utama, lebih kasing, ya, kalau malam istirahat, siang bekerja. Tapi ternyata ada yang nabalai, ya, karena tuntutan pekerjaan, ya, apa boleh buat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern sekarang ini kita lihat bahwa manusia serba perubahan teknologi sangat, yang membuat pola pikir kita terkadang berbenturan dengan antara dunia dan akhirat, Pak Ustaz. Iya. Sebenarnya jawaban ini tentu kita sudah semua tahu, bahwa sesuatu yang dilarang pasti akibatnya berdampak negatif. Nah, dan sesuatu yang dikerjakan dengan positif pasti hasilnya juga baik. ya. Pertanyaan saya di sini Pak Ustaz, satu, terkadang kita melihat banyak hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh manusia, yang mana selalu untuk melihat hal-hal tersebut ke jurang yang negatif, yang membawa dirinya ke jurang, taruhlah kata kasarnya neraka, tapi dikerjakan. Menurut Pak Ustaz, mungkin pertanyaan saya ini bisa dijelaskan lebih jelas, bahwa manusia memang sifatnya lupa. Iya, betul. Kenapa dia harus melakukan seperti itu, sementara Allah sudah menyarankan jalan yang terbaik, tapi kita tidak melakukan hal itu, betul. Pak Ustaz. Iya, terima kasih Pak, bagus sekali. Jadi pertanyaannya intinya sekarang ini kadang kita tahu bahwa pekerjaan ini sebenarnya dilarang. Artinya tidak ada yang Allah larang atau haram kecuali ada dampak negatifnya. Bahasa kasarnya neraka ujungnya. Tapi toh kadang kita tetap melakukannya. Ya, kira-kira bagaimana ini? Jadi intinya ini Pak, ya disinilah fungsinya iman. Disinilah fungsinya iman. Kalau iman kita itu lemah, ya, karena pasti iman dan kekafiran itu selalu berlawanan antara bisikan hati, jangan lakukan, itu tidak boleh. Kekafiran berbisik, tidak apa-apa, ya, lakukan saja. Pasti dua kubu ini akan berlawanan. Segala hal, ya, yang namanya mungkin larangan, pasti selalu berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, akan membisikkan ke dalam manusia. Dia itu mari gagah, tidak apa-apa aja itu. Misalkan mau maaf, apakah itu sifatnya, pokoknya yang Allah haramkan, apakah itu mungkin misalkan korupsi atau apa, ya, penipuan, ya, sedikit tidak apa-apa ji, ya, sekali ini saja. Pasti itu akan berlawanan. Padahal sesungguhnya ada juga dalam fitrah kita bilang jangan, itu salah. Pasti itu ada. Antara kebaikan dan keburukan itu pasti selalu berlawanan. Akan tetapi ketika iman kita ini yang menentukan. Sama jika kalau seumpamanya subuh Pak, gerimis, bosi-bosi, capek,
bangun tidak, pasti akan perlawanan. Tidur mau ke berlumpi, ya, bila ke masjid, tidur mau ke, pasti itu akan berlawanan. Jadi intinya ya di sini perannya iman. Kira-kira mungkin langkah-langkah apa supaya iman ini bisa mungkin bertambah atau apa? Ya saya kira banyak Pak. Intinya kalau saya ya setiap perbuatan kita, setiap gerak-gerik dari bangun sampai tidur kembali, jangan lupa pernah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tulis pesan ke kupongnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qad illa ayyasha Allah. Jangan berkata bahwa saya akan begini kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita usahakan supaya salat ini rutin awal waktu, ya, jangan dianggap remeh. Itulah penolong kita. Wasta'in bis sabri was shalah. Jadikanlah penolong, tidak ada yang bisa tolong kita dari hal-hal tadi yang korupsi apa, zina, minuman keras, ya kecuali iman, ya kecuali salat. Wa qimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kira jelas ya. Jadi saya kira begitu Pak. Jadi yang pertama tadi langkah-langkah supaya iman ini bisa konsisten dalam tubuh kita. Jangan lupa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat jaga, itulah yang akan menjaga kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah pembalasan hari perhitungan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ustadz, ataukah ada hadis ataukah ada petunjuk cara menghitung atau menghisap seseorang? Yeah. Misalnya kebaikannya dengan keburukannya. Yeah. Misalnya Ustadz, seseorang itu umurnya 60 tahun. Yeah. Tapi nanti dia sadar atau dia sholat itu pada umur 50 tahun. 20 tahun lah sebelum meninggal. Jadi kebaikannya itu sebelumnya itu apa terhitung atau tidak? Jadi keburukannya itu dengan anunya apakah dihitung itu Ustaz? Iya. Karena begini Ustaz. Iya, iya. Kalau pendapat saya itu kebaikan itu susah sekali didapat. Misalnya sholat. Iya. Kita kalau katakanlah sholat. Sholat itu ada wudunya. Iya. Kalau misalnya wudu salah juga sholatnya. Sholat. Iya. Jadi tidak terhitung ibadah di situ. Tidak ada ibadah, tidak ada amal. Tidak terhitung. Iya. Tapi kalau keburukan itu mudah sekali didapat Ustaz. Misalnya berzina. Iya. Itu sudah dihitung itu. Oh, dosa ini. Iya. Tapi ibadahnya itu susah. Betul. Jadi bagaimana cara menghitung hisab? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kalau Pak Ustaz sudah tahu maksudnya saya. Iya, bagus sekali pertanyaan Pak. Iya. Ya, tentang hari perhitungan. Jadi pertanyaan Bapak, bagaimana Allah menghitung kebaikan keburukan seseorang? Karena ini akan menentukan surga atau neraka. Tadi logikanya ya 60 tahun umurnya. Ya, nanti salat di usia 40 tahun. Logikanya lebih banyak keburukannya. Bertahun-tahun kemudian kalaupun dia salat nanti ya susah sekali. Karena salat belum tentu diterima. Salat batin wajene berarti tidak dihitung. Tidak dihitung kebaikan. Nanti di situ Pak ya, apa sudah kita bahas sebelumnya, fawailul lil musallin, celaka orang salat karena ya lalai dari wudunya, lalai dari tidak ada artinya. Nah, tapi Bapak jangan putus asa Pak. Yang pertama, man jaa bil hasanah falahu hasanah asyur bi amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah balas lipat gandakan 10. Waman jaa bis sayyi'ah, siapa yang datang ke keburukan, fala yujza illa mithlaha. Allah tidak membalasnya kecuali sama. Sidi Tommy tapi kau deceng, Sidi pokok. Nah, nawali pun Allah 10 lipat, 10 kali lipat. Jadi jangan putus asa Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, biarpun bertahun-tahun ini, saya bacakan hadis kursi. Man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat kepada aku sejengkal, kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku dekati kepadanya satu hasta. Saya ulangi,
siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah, aku dekati dia satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, saya dekati kepadanya satu langkah. Siapa yang berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Siapa yang datang kepadaku dosanya penuh langit penuh bumi, niscaya ampunanku lebih besar daripada dosamu. Jadi jangan putus asa Pak. 50 tahun berapa tahun ini berdosa ini. Oke Pak, satu lagi Pak, supaya jelas. Yang kisahnya hadis sahih, yang perempuan wanita PSK, ya, wanita Makunrai Ja, bayangkan dosanya itu Pak, berzina setiap hari. Makanya Pak, hanya kasihan melihat seekor anjing yang nyaris meninggal mati karena kehausan sampai lidahnya lidahnya iro terhupa masuk lidahnya iro karena kehausan. Apa ya, ibah melihat masih nyawana iro Makunrai jae mitai na nala sipatuna na pinungi iro wasuwe, ya, kata Nabi, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Jadi jangan berpikir Pak, oh, susah ya kau dosa, mana tadi bilang berzina, mana tadi bilang ya kau sempajang belum tentu bilangi. Ya, jadi begitu Pak, insyaallah Pak. Jadi jangan putus asa, rahmatnya Allah sangat luas Pak. Jadi saya kira demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al khaira zamanina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina يوم لقائك. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا لا غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Demikian hadza wallahu a'lam bissawab. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.